7 Juni 1999 menjadi sejarah baru Indonesia. Pemerintah berhasil menggelar pemilu pertama pasca rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemilu 1999 dianggap sebagai salah satu pesta demokrasi yang paling meriah, keran demokrasi terbuka lebar. Jadi, pemilu 99 itu sudah merupakan pemilu yang terbesar, pemilu yang dinilai pemilu yang demokratis dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jadi kita sudah maju. Pada pemilu 1999, pemerintah sudah membentuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dibentuk dengan Kepres nomor 16 tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang dari unsur pemerintah dan partai politik. Lembaga negara inilah yang menjadi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jadi ini rangkaian ya setelah reformasi, rangkaian perubahan konstitusi, kemudian perubahan undang-undangnya, dan kemudian ada perubahan penyelenggaraannya. Jadi baik itu penyelenggaranya maupun peraturan penyelenggaraannya. Di tengah euforia demokrasi, sebanyak 141 partai politik langsung mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun hanya 48 partai politik yang lolos verifikasi dan bisa ikut pemilu. Pemilu pada saat itu memilih partai politik saja untuk di DPR. Pemilu 1999 menggunakan sistem perwakilan berimbang. Pada pemilu ini, PDI Perjuangan keluar menjadi pemenang dengan meraih 33,73% suara atau 153 kursi. Namun sayang, Ketua Umum PDIP Megawati gagal menjadi presiden karena tidak mendapat dukungan dari elit partai berbasis Islam di MPR. Sementara Amin Rais berhasil menjabat sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR periode 1999-2004. Karena waktu itu PDIP menginginkan Megawati yang jadi presiden karena merasa sudah menang 30%. Tapi kalau dalam konstitusi kita 50% plus 1 untuk bisa menang. Tapi waktu itu masih dipilih oleh MPR di tahun 99. Nah, kelihatannya memang kekuatan-kekuatan kelompok Islam itu lebih kuat ya pada saat itu ya, lebih mahir bermain politiknya juga pada saat itu. Hingga akhirnya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur lah yang menjadi Presiden Republik Indonesia keempat dan Megawati menjadi wakilnya. Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun 2004. Pemilu ini menjadi tonggak demokrasi Indonesia karena rakyat memilih langsung anggota DPR dan pasangan presiden wakil presiden, tidak seperti pemilu sebelumnya. Sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Sejak pemilu ini, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya 2 periode atau 2 kali 5 tahun. Pertama kali negara Republik Indonesia punya sejarah politik pemilihan presiden secara langsung itu 2004. Pertama kali di Republik Indonesia suksesi pemerintahannya itu tanpa kekerasan. Kenapa? Karena melalui pemilu. Pemilu tahun 2004 diselenggarakan dalam 3 rangkaian. Pertama pada 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten atau Kota se-Indonesia untuk periode 2004 hingga 2009. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakilnya menggunakan 2 putaran. Putaran pertama 5 Juli 2004 yang diikuti pasangan kandidat Wiranto Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri Hasyim Muzadi, Amin Rais Siswono Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala, dan Hamzahas Agung Gumilar. Pada putaran ini dimenangkan oleh pasangan Megawati Soekarno Putri Hasyim Muzadi dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Kedua pemenang Capres dan Cawapres di putaran pertama secara otomatis menjadi peserta Capres dan Cawapres putaran kedua yang diselenggarakan pada 20 September 2004. Yang akhirnya dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala yang memperoleh 60,62% suara. Pemilihan umum, baik itu berupa pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden secara langsung, kembali digelar bangsa Indonesia pada tahun 2009.
Dalam pemilu 2009, pemerintah menggunakan sistem proporsional dan menetapkan aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Jadi di dalam kita membicarakan sistem proporsional, itu ada dua hal besar sebetulnya. Pertama, bagaimana kursi itu dihitung, dan kemudian bagaimana anggota dewan itu dinyatakan terpilih untuk mengisi kursi yang didapat atau dimenangkan partai politiknya. Aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menyebut partai politik beserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Semua partai politik yang mendapatkan kursi di DPR boleh mengajukan calon presiden. Nah, waktu itu cuma 2,5%. Makanya jumlah partai-partai politik punya kesempatan untuk mengusung yang namanya calon presidennya. Pemilu tahun 2009 kembali mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Indonesia dan wakilnya Budiono. Pasangan tersebut menang dengan perolehan suara 60,8% yang didukung Partai Demokrat, PKS, PAN, P3, dan PKB. Pada pemilu 2014, aturan kembali berubah, di mana ketentuan ambang batas parlemen kembali dinaikkan menjadi 4% dari suara sah nasional. Suara parpol peserta pemilu yang tidak lolos nantinya akan dianggap hangus dan tidak bisa digunakan untuk perhitungan perolehan kursi DPR RI. Sementara, syarat presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden harus berjumlah 20% kursi DPR atau 25% suara sah dari pemilu 2014. Pemberlakuan syarat ini juga memunculkan kontroversi karena dianggap dapat mendorong ke arah hadirnya sedikit calon, bahkan bisa calon tunggal. Itu sebetulnya oligarki politik yang terjadi. Ya, jadi akhirnya kita tidak akan mendapatkan calon-calon yang lain dan tidak ada partai politik yang mendapatkan 20%. Makanya dipaksa untuk berkoalisi di dalam konteks ini. Dalam pemilu 2014, pasangan Joko Widodo Yusuf Kala menang menjadi presiden ke-7, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dengan angka kemenangan 53,15% suara. 17 April 2019 merupakan pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu serentak. Dalam pemilu 2019, para pemilih harus membawa 5 surat suara sekaligus ke bilik suara untuk dicoblos. 5 surat suara tersebut untuk memilih calon presiden, wakil presiden, anggota DPRD tingkat kabupaten kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR hingga anggota DPD. Indonesia itu adalah the biggest election on earth. Proyek politik terbesar di dunia. Karena hari ini yang 2019 itu 5 lembaga politik diselenggarakan pemilunya dalam 1 hari. Pada pemilihan presiden 2019, pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Pasangan tersebut memperoleh suara sebanyak 55,50%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pesta demokrasi 5 tahunan akan kembali digelar awal tahun 2024. Semua rangkaian kegiatan harus diisi dengan kegembiraan dan kerukunan, bukan dengan kemarahan, caci maki, atau bahkan politik adu domba yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, mampukah Indonesia kembali menggelar pesta demokrasi dengan cara yang jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas, dan rahasia? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.